Haleluya, puji Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Tema khotbah yang saya sampaikan hari ini, jika Tuhan mengizinkan. Jika Tuhan mengizinkan. Maksudnya, jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi atas orang percaya, berarti ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan pasti yang terbaik. Maksud Tuhan pasti yang terbaik yang diberikan bagi anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus tidak lama lagi akan datang yang kedua kali. Seperti yang Ia telah sampaikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-20. Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus." Yesus berkata, "Aku datang segera." Berarti Dia pasti datang yang kedua kali dan itu tidak lama lagi. Kemudian Rasul Yohanes dengan iman dia berkata, "Amin, datanglah ya Tuhan." Artinya benar Tuhan, apa yang Engkau sampaikan, apa yang Engkau katakan, datanglah Tuhan Yesus. Juga dalam Injil Matius pasal 24 ayat 14. Tuhan Yesus juga berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Jadi Injil sudah diberitakan dan terus akan diberitakan ke seluruh bumi. Dalam kondisi dan situasi apapun juga, Injil tetap diberitakan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jadi Injil kerajaan Allah, yaitu berita keselamatan di dalam Yesus Kristus, harus diberitakan ke seluruh dunia, agar semua orang mendengar, kemudian percaya kepadanya dan diselamatkan. Karena Tuhan mengasihi semua manusia. Seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9b. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, itulah isi hati Tuhan. Dia ingin semua orang percaya kepadanya dan diselamatkan. Tema khotbah hari ini, jika Tuhan mengizinkan. Ayat pokok kita terambil dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat yang ketiga yang bunyinya demikian. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Jika Allah mengizinkan, artinya jika Allah berkehendak, atau jika itu adalah yang Allah kehendaki. Dan berbicara tentang kehendak Allah, artinya bicara tentang rencana Allah di dalam kehendaknya. Sekali lagi, berbicara tentang kehendak Allah, artinya bicara rencana Allah dalam kehendaknya. Dan kadang itu memang sulit untuk dimengerti. Apalagi kalau kita mencoba mengerti dengan memakai logika kita, maka kita akan terbentur. Kita tidak akan mengerti. Mengapa begitu sulit? Sebab dalam kitab Yesaya dijelaskan pasal 55 ayat yang ke-8 dan 9. Tuhan berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Jalannya Tuhan bukan jalannya manusia. Dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Dan jalannya Tuhan bukanlah jalannya kita. Maksudnya jalan pikirannya Tuhan bukan jalan pikirannya kita. Kadang kita mau terapkan pikiran kita,
Tetapi firman Allah berkata kita harus selaraskan dengan jalannya Tuhan. Pikiran kita harus selaras dengan jalannya Tuhan. Mengapa kadang Allah mengizinkan seseorang melewati lembah kekelaman? Kenapa kadang Tuhan izinkan seseorang lewati lembah kekelaman seperti yang Daud pernah alami, Daud pernah lewati, dan dia katakan dalam Mazmurnya, dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam terjemahan lain disebut lembah bayang-bayang maut. The valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut. Ini lembah yang penuh dengan bahaya. Penuh dengan bahaya, gelap, dan menakutkan. Kalau kita bertanya, setiap orang pasti mau perjalanannya berjalan dengan lancar. Setiap orang dalam perjalanan hidupnya tidak mau, mereka tidak ingin perjalanan hidupnya melewati lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Semua orang pasti ingin perjalanannya lancar, menyenangkan, semua baik, dan sebagainya. Apakah bisa? Bisa, bila Tuhan menghendaki. Bisa kalau Tuhan menghendaki. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, artinya seseorang harus jalan dalam lembah bayang-bayang maut. Kalau Tuhan tidak menghendaki atau Tuhan mengizinkan seseorang harus melewati lembah bayang-bayang maut, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Saudara, para pendengar yang dikasihi Kristus, mari kita lihat beberapa tokoh dalam Alkitab yang harus melewati lembah bayang-bayang maut atau lembah kekelaman. Yang pertama, Daniel. Kita bertanya, mengapa Daniel dan kawan-kawannya harus dibawa, harus ditawan dan dibawa ke Babilonia? Dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 3, ayat 1, ayat 3 dan 6, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babil ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Sudah bukankah mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan dan melakukannya dengan kesungguhan hati. Dalam Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pengawal istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bukankah mereka orang-orang yang baik di mata Tuhan? Mereka berempat, Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri mereka. Artinya mereka menjaga hidup dalam kebenaran firman. Nah, seringkali kita bertanya, mengapa ya Tuhan, mereka orang baik, setia kepadamu, dan menjadi pelaku firman-Mu. Kenapa Engkau biarkan mereka masuk dalam tawanan Raja Babil? Kenapa tidak orang yang hatinya jahat, yang perbuatannya jahat, yang masuk dalam tawanan Raja Babil? Pasti banyak orang-orang yang jahat, yang hatinya jahat, dan perbuatannya jahat pada waktu itu. Sudah mungkin di sekitar kita kadang kita jumpai orang yang baik. Ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Bahkan sering pula kita jumpai hal-hal yang seperti itu terjadi dalam diri orang yang kita kenal. Hidupnya baik, kerohaniannya baik, pelayanannya baik. Dan kita juga berkata kepada Tuhan, mengapa Tuhan Engkau biarkan mereka alami seperti itu? Seperti Daniel dan kawan-kawan.
harus ditawan. Seperti Daud yang harus masuk dalam lembah bayang-bayang maut. Dan bahkan kalau hal-hal seperti itu terjadi dalam diri seseorang, orang bisa berkata, mana Tuhan janji penyertaan-Mu? Mana Tuhan, bukankah Engkau yang berkata bahwa Engkau akan melindungi dan menjaga orang-orang benar? Mengapa mereka berujar seperti itu kepada Tuhan? Karena ketidakpengertian mereka. Mereka tidak mengerti bahwa rancangan Tuhan bukan rancangannya, dan jalan Tuhan bukanlah jalannya. Seperti tadi yang dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kalau begitu saudara, berarti Tuhan punya rancangan. Tuhan punya cara tersendiri atas umatnya, bahkan orang-orang yang dikasihinya. Kalau kita terus ikuti kisah Daniel, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Dalam Daniel 6 ayat 17a, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Kita bertanya, kenapa Daniel dilempar ke dalam gua singa? Bukankah Daniel tidak melakukan kejahatan? Dia tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Bahkan Daniel tidak lupa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Daniel 6 ayat 11, Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Berarti Daniel selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Imannya begitu kuat. Walau situasi berubah, tapi Daniel tetap dekat Tuhan. Daniel tetap menyembah Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Situasi dunia ini bisa berubah. Kita tidak menyangka, kita tidak duga, tahu-tahu muncul COVID-19 yang membuat banyak orang diliputi ketakutan. Apakah hal itu membuat anak-anak Tuhan makin dekat Tuhan, atau justru lari daripada Tuhan? Apakah saudara tetap ibadah, berdoa, memuji Tuhan, baca firman, dengar firman, walau masih ibadah secara online? Atau tidak lagi menghiraukan ibadah, tidak lagi suka berdoa, tidak lagi suka membaca firman? Bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan ibadah saudara hari-hari ini? Dengan tidak adanya ibadah di gereja, apakah saudara masih memberi waktu? Apakah saudara masih memberi waktu untuk beribadah walaupun secara online? Kembali kepada Daniel. Daniel imannya tidak berubah walaupun situasi berubah. Justru kita bisa melihat situasi dan kondisi. Situasi dan kondisilah yang mencoba merubah iman Daniel. Dan dalam Daniel 6 ayat 17a, setelah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Orang kembali bertanya, Tuhan, mengapa Daniel yang benar-benar cinta Engkau, selalu berdoa kepadamu, kenapa Engkau biarkan dia masuk ke gua singa? Mengapa raja tidak berdaya melepaskan Daniel? Kalau kita melihat kisah Daniel, ternyata Tuhan punya cara sendiri. Tuhan punya cara sendiri untuk memperlihatkan kepada semua orang waktu itu bahwa Tuhan yang Daniel sembah adalah Tuhan yang hidup dan penuh dengan kuasa. Tuhan memperlihatkan kepada semua orang bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kita bisa melihat jawaban Daniel kepada Raja Darius. Jawaban Daniel kepada Raja Darius. Dalam Daniel 6 ayat 23 dan 24. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku,
karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Tuhan melindungi Daniel dari mulut singa. Tuhan melepaskan Daniel dari mulut singa. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tuhan bilang waspadalah, sadar, lawanmu si iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas kita, padahal kita benar-benar dekat Tuhan, padahal kita benar-benar dekat Tuhan dan melakukan firman-Nya, jangan takut saudara. Ada Tuhan yang sanggup mengatupkan mulut-mulut singa dalam tanda kutip. Jika Tuhan mengizinkan. Jangan takut dengan masalah. Jangan takut dengan persoalan. Karena Tuhan mau memakai kita untuk kemuliaan nama-Nya. Sebagaimana yang dialami Daniel dalam Daniel 6 ayat 26 berkata demikian sampai ayat 28. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Saudara, ternyata dengan diizinkannya Daniel ditawan ke Babel, kemudian Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, supaya orang takut dan percaya kepada Tuhan, termasuk Raja Darius. Termasuk Raja Darius. Saya yakin jika Tuhan izinkan munculnya virus COVID-19 ini, pasti akan ada banyak orang yang sadar. Banyak orang yang takut kepada Tuhan, bertobat kembali setia kepada Tuhan. Saya percaya, saya juga percaya Tuhan masih memberi kesempatan bagi anak-anaknya supaya imannya semakin kuat dan tidak tergoyahkan. Sekali lagi, jika Tuhan mengizinkan, kalau Allah mengizinkan, pasti Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana. Ada rencananya Tuhan. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, dan juga para pendengar yang mendengar firman Tuhan hari ini. Mungkin ada yang mendengar, ada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, mereka yang cinta Tuhan, dan ada juga para hamba-hamba Tuhan yang dinyatakan positif virus corona, kemudian diisolasi. Ada yang sembuh, tapi ada juga yang dipanggil Tuhan. Apa Tuhan salah? Apa Tuhan tidak lindungi mereka? Apa mereka salah di hadapan Tuhan? Tidak, saudara. Tidak ada yang salah. Kalau Tuhan izinkan, ada maksud Tuhan di dalamnya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, pasti tidak akan terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan, pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Tuhan izinkan mereka ada di tempat isolasi. Dan ternyata Tuhan pakai mereka. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Mereka dipakai Tuhan untuk menyaksikan tentang Kristus adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan orang-orang dari kematian kekal. Bukankah kita bisa membaca di WhatsApp, di Facebook, Instagram, kita bisa dengar kesaksian-kesaksian mereka. Bagaimana Tuhan menggerakkan mereka untuk bersaksi tentang Yesus, padahal mereka sendiri sedang diisolasi. Bukankah rencana Tuhan itu luar biasa? Melihat cara Tuhan yang bukan cara manusia. Melihat jalan Tuhan yang bukan jalan manusia. Melihat cara Tuhan yang bukan cara kita. Melihat jalan Tuhan yang bukan jalan kita. Melihat rencana Tuhan yang bukan rencana kita.
maka kita tidak akan berani menyalahkan Tuhan. Kita tidak akan berani berkata, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, dan sebagainya. Dan kita tidak akan menghakimi orang-orang percaya maupun hamba-hamba Tuhan yang alami COVID-19. Bahkan sampai mereka dipanggil oleh Tuhan. Semua orang pasti pulang. Pasti meninggal dunia. Bisa karena sakit dan sebagainya. Tidak tahu kapan. Tapi itu pasti. Dan itu adalah otoritasnya Tuhan. Tuhan bisa panggil seseorang waktu usia sudah lanjut. Tapi juga ada yang belum terlalu tua. Bahkan ada yang masih muda. Jadi soal tidak jadi persoalan. Tidak jadi soal. Kali itu adalah haknya Tuhan. Otoritasnya Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh seseorang sebelum dia meninggal, itulah yang Tuhan perhitungkan. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 berkata, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita sudah melihat Daniel. Mari kita lihat contoh yang kedua. Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka adalah teman-teman dari Daniel yang juga dibawa sebagai tawanan ke Babel. Mereka juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kita melihat bahwa mereka juga alami lembah bayang-bayang maut. Ternyata Tuhan tidak begitu saja melepaskan mereka dari ancaman Raja Nebukadnezar. Dalam Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 15. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Saudara, Sadrah, Mesah, Abednego mendengar dengan jelas perintah raja. Perintah yang Raja Nebukadnezar sampaikan. Apakah Sadrah dan kawan-kawan bimbang dengan imannya? Tidak, saudara. Sadrah, Mesah, Abednego adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrah, Mesah dan Abednego menjawab raja, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa imannya. Mengapa mereka punya iman yang luar biasa? Mengapa iman mereka luar biasa? Karena mereka tahu bahwa Raja Nebukadnezar hanya mampu membunuh tubuh mereka, tapi tidak dengan jiwa dan roh mereka. Mereka tahu hidup mereka dalam tangan Tuhan. Dalam Injil Matius 10 ayat 28 juga dijelaskan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Mereka lebih takut Tuhan yang mereka sembah daripada takut kepada manusia. Itu yang membuat mereka menjawab seperti itu kepada raja. Sudah kembali ada pertanyaan, mungkin orang bertanya, kenapa Sadrah, Mesah, Abednego yang takut Tuhan dan hanya menyembah kepada Tuhan tidak segera ditolong oleh Tuhan keluar dari ancaman dapur api. Bahkan Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk memanaskan dapur api itu 7 kali. Daniel pasal 3 ayat 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah dan Abednego.
Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Banyak orang dibuat tidak mengerti dengan cara Tuhan. Kalau kita tidak tahu bahwa Tuhan berkata bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Jadi sudah kita bisa melihat dalam kisah ini kelihatannya Tuhan tidak menolong mereka. Dengan dipanaskannya dapur api 7 kali oleh raja, dikatakan kelihatannya seperti Tuhan tidak menolong mereka. Kita bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan Engkau izinkan hal itu menimpa mereka? Sekali lagi Alkitab adalah jawabannya. Jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukanlah pikiranmu. Itu sebabnya orang tidak akan mengerti cara Tuhan, cara Dia bertindak, kalau menganalisanya dengan logika. Dalam kisah ini ternyata yang pertama, Allah mau menunjukkan di depan orang banyak bahwa Allah yang Sadrak, Mesah, dan Abednego sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi yang penuh dengan kuasa. Dalam Daniel 3:24 kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkata ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat di dalam dapur api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu dan mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara-saudara, yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar, orang yang keempat itu seperti anak dewa. Nebukadnezar menyebut Allah itu dewa. Siapa anak Allah yang dilihat Nebukadnezar? Siapa? Dialah Yesus, anak Allah. Siapa Allah pencipta langit dan bumi? Dalam Yohanes 1 ayat 3 dan 14, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman oleh Dia. Dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa firman? Siapa Allah? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapa firman? Siapa Allah yang rela jadi manusia? Dia adalah Yesus Kristus. Jadi firman yang jadi manusia, sang pencipta yang rela jadi manusia adalah Yesus. Jadi ternyata Tuhan pakai Sadrak, Mesah, Abednego menjadi saksinya. Luar biasa cara Allah mengizinkan mereka masuk dalam dapur api. Kalau Tuhan mengizinkan, pasti ada rencananya Tuhan. Daniel 3:28 sampai 29 berkata, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Jadi sudah melihat apa yang dialami oleh Sadrak, Mesah, dan Abednego. Sekarang kita tahu kenapa Tuhan membiarkan mereka masuk dalam dapur api. Supaya ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin pada waktu itu ada banyak orang yang takut percaya kepada Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Begitu juga dengan diizinkannya COVID-19 ini muncul di permukaan bumi. Saya yakin akan banyak orang disadarkan, bertobat, takut kepada Tuhan, dan hidup dalam kebenaran, serta kembali ke jalan Tuhan. Mereka yang terima kemurahan Allah dan masih hidup sampai hari ini.
pasti mencari Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan orang percaya atau hamba Tuhan harus masuk dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, jangan kita menghakimi mereka. Daripada kita saling menghakimi, lebih baik kita belajar untuk mengerti cara Tuhan, jalan Tuhan, rencana Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan, kalau Tuhan mengizinkan, pasti Tuhan punya rencana untuk kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita. Amin.